Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Kesimpulan yang dicapai pada akhir konflik kelima adalah bahwa kabar baik yang diwartakan oleh Yesus dengan tepat menyatakan kebalikan dari ajaran kalangan berwenang keagamaan kala itu. Itulah sebabnya pada akhir konflik terakhir diperkirakan bahwa Yesus tidak akan memiliki kehidupan yang mudah dan Yesus akan dibunuh. Kematian sudah menampakkan dirinya. Mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Saudara dan saudari, tanpa pertobatan yang tulus, orang-orang tidak dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang kabar baik. Teks Injil kita hari ini adalah ringkasan karya Yesus. Teks Injil hari ini menyoroti suatu kontras yang luar biasa. Sebelumnya dalam Markus bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 6 hanya konflik yang dibicarakan, termasuk konflik kehidupan dan kematian antara Yesus dan penguasa sipil serta penguasa agama di Galilea. Dalam Injil kali ini, kita memiliki situasi sebaliknya. Ada sebuah gerakan populer yang besar, yang lebih besar daripada gerakan Yohanes Pembaptis. Banyak orang datang untuk bertemu dengan Yesus, tidak hanya dari Galilea, tetapi juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari Transyordan, dan bahkan dari daerah kafir di Tirus dan Sidon. Semua orang ingin melihat Yesus dan menyentuhnya. Orang-orang yang begitu banyak membuat Yesus sendiri menjadi prihatin. Ada bahaya bagi dirinya karena begitu banyak orang akan menghimpit dirinya. Itulah sebabnya Yesus kemudian meminta para muridnya menyiapkan sebuah perahu agar orang banyak itu tidak menghimpitnya. Dari atas perahu, Yesus berbicara kepada orang banyak. Saudara dan saudari, Yesus berbicara terutama untuk orang-orang yang dikucilkan dan yang terpinggirkan yang datang kepadanya. Mereka datang kepadanya dengan penyakit mereka. Orang-orang yang tidak diterima dalam masyarakat pada zaman itu diterima oleh Yesus. Saudara dan saudari, inilah kontrasnya. Di satu sisi para pemimpin agama dan sipil memutuskan untuk membunuh Yesus, tetapi di sisi lain ada gerakan populer yang sangat besar yang mencari keselamatan dalam diri Yesus. Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Roh jahat dan Yesus. Penginjil Markus sangat bersikeras bahwa Yesus mengusir roh-roh jahat. Mujizat pertama Yesus adalah pengusiran roh-roh jahat. Dan dampak pertama yang disebabkan oleh Yesus yang mengusir iblis adalah pertikaian Yesus dengan para ahli Taurat. Ahli Taurat berkata bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan pengulus setan
Yesus mengusir setan. Kuasa pertama yang diterima para rasul ketika mereka diutus untuk bermisi oleh Yesus adalah kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Saudara dan saudari, apa artinya dalam Injil Markus untuk mengusir roh-roh jahat? Pada zaman Markus, rasa takut akan iblis semakin meningkat. Beberapa agama bukannya membebaskan orang dari rasa takut, malah menambah rasa takut dan penderitaan. Salah satu tujuan kabar baik yang diwartakan Yesus adalah membantu orang-orang membebaskan diri dari rasa takut ini. Kedatangan kerajaan Allah berarti datangnya kekuatan yang lebih kuat dari kuasa jahat. Yesus adalah orang yang lebih kuat yang telah datang untuk menaklukkan dan mengalahkan roh-roh jahat. Kuasa kejahatan itulah yang akan dikalahkan oleh Yesus. Karena itu Markus sangat bersikeras tentang kemenangan Yesus atas kuasa kejahatan, atas iblis, atas setan, atas dosa dan kematian. Dari awal sampai akhir dengan kata-kata yang sama, Markus mengulangi pesan yang sama, dan Yesus mengusir roh-roh jahat. Markus ingin memberitahu kepada kita bahwa orang Kristen jangan takut kepada setan atau roh-roh jahat. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah hari ini, bagaimanakah kita menghidupi iman akan kebangkitan Yesus? Apakah iman kita membantu kita mengatasi rasa takut? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.